to the sub, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Miss Gulit here. Hari ini Miss bakalan membicarakan dan membagikan informasi kepada kalian yang tidak kalah penting dari konten-konten Miss sebelumnya. Tentang apakah itu? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Ya, jadi Miss rasa ini sangat penting bagi mahasiswa semester akhir yang kayak Miss ini ya, yang bernasib sama kayak Miss ini sedang menyusun laporan skripsi. Jadi Miss bakalan membagikan tipsnya untuk membuat abstrak. Karena Miss sudah loh guys, tinggal have fun aja. Nah jadi Miss hari ini bakal membagikan itu, bagaimana caranya membuat abstrak, tipsnya aja dari Miss ya, berdasarkan dengan pengalaman Miss. Pengalaman Miss itu 1 kali konsul aja guys, sudah akses. Jadi Miss bakalan kasih tipsnya ke kalian. Di samping dosen Miss itu juga keren-keren, jadi di samping itu kita akan membahas tipsnya itu guys, cara membuat skripsi. Abstrak. Jadi abstrak itu apa? Abstrak itu adalah intisari dari penelitian kita, laporan penelitian kita. Jadi abstrak itu adalah garis besar atau pengantar bahwa nanti penelitian kita bakalan berbicara tentang ini. Itu dibahas di abstrak. Tips membuat abstrak yang pertama, abstrak yang baik adalah abstrak yang mewakili penelitian kalian, laporan penelitian kalian ya. Nah, jadi paragraf yang baik terdiri dari 3 paragraf. Nah, paragraf yang pertama itu memuat bab 1 kita. Bab 1 kita itu berbicara tentang background dan kawan-kawannya. Jadi di paragraf pertama ini harus memuat background yang paling menendang. Background yang paling menendang itu tuh adalah yang sangat-sangat menarik untuk dibahas pada bagian intisari ini. Terus yang kedua adalah judul kita. Kita harus memuat judul kita di dalam paragraf pertama ini. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Dan yang keempat adalah tujuannya. Jadi paragraf pertama bakal membahas tentang background yang paling menendang, judul, rumusan masalah, dan yang keempat adalah tujuan. Itu adalah paragraf pertama ya guys. Langsung move ke paragraf kedua. Paragraf kedua itu membahas tentang bab 3 kita. Bab 3 kita ya. Jadi di paragraf kedua isinya tentang metode penelitian, terus sumber data kita, yang ketiga adalah analisis data, yang keempat adalah subjek penelitian kita, populasi atau sampel, yang mana yang kalian gunakan. Oke? Lanjut ke bab 3. Bab 3 berisi tentang bab 4 kita ya. Nah, paragraf ini akan memuat hasil penelitian kita. Hasil penelitian kita tentunya akan kita buat lebih menarik ya guys, dan itu berdasarkan dari bab 4 kita mengenai hasil penelitian. Oke. Yang terakhir adalah keywords atau kata kunci. Nah, di keyword ini dia memuat bab 2 kita. Jadi kita cuma tulis judul-judulnya aja, apa sih yang akan kita bahas. Dan di bab 2 itu kan kita membahas tentang variabel penelitian kita, analisis data kita itu tentang apa, dan perhitungan-perhitungan itu kita pakai apa, ya kan? Yang secara garis besarnya kita itu membahas apa. Itu berdasarkan judul, nanti diambilnya di bab 2 itu. Jadi itu guys, langsung saja kita move ke tutorialnya, membuat abstrak. Jadi langsung saja check it out. Oke, jadi ini Miss kasih tampilkan, kasih lihat abstraknya Miss kayak gimana, dan Miss mau ngejelasin bagian-bagian yang udah Miss jelaskan dari pembuka tadi ya. Nah, ini abstraknya skripsi Miss. Kenapa jadi cetak miring? Karena ini adalah pedoman penulisan untuk bahasa asing bagi bahasa Inggris. Karena Miss jurusan bahasa Inggris, jadi semuanya berbahasa Inggris. Kalau bahasa asing itu pakai cetak miring. Nah, jadi untuk paragraf pertama tadi Miss bilang harus ada background yang menendang, terus judulnya, rumusan masalah, dan tujuan. Jadi menurut Miss dalam laporan penelitian Miss ini adalah background yang paling menendang, karena nyata banget kita sudah melakukan studi awal bersama guru di sekolahnya Miss. Nah, lalu ini dari background itu, ini adalah alasan mengapa Miss ingin meneliti hal tersebut. Oke ya. Oke. Jadi ini memuat judulnya.
Ini judulnya. Lalu ini rumusan masalahnya. Dan yang terakhir adalah tujuan. Nanti kalian kreasikan aja kata-katanya sesuai dengan laporan penelitian kalian masing-masing dan yang gayanya kalian banget, oke? Dan ini adalah paragraf keduanya. Tadi Miss sudah bilang ya, paragraf kedua berisi tentang bab 3, yaitu memuat metode penelitian, sumber data, analisis data, subjek atau populasi atau sampel. Jadi ini adalah metode penelitiannya Miss. Ya. Nextnya ini sumber datanya. Nah, dan yang ini bagaimana cara menganalisanya. Dan yang terakhir adalah populasi dan sampel. Oke, sip. Yang selanjutnya adalah paragraf terakhir, paragraf ketiga berisi tentang bab 4. Kesimpulan dari penelitian kita itu apa? Nah, kalau Miss ini ya hasil penelitiannya. Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, nah jadi semuanya bisa kalian jadikan referensi kalimat untuk menyusun abstrak. Nah, di bab 2 Miss itu membahasnya ini guys. Apa saja yang penting dari judulnya Miss tadi. Judulnya Miss tadi apa sih? Nih, correlation, writing, recontext, simple past. Jadi, bahasa Indonesianya ya, menulis, analisis korelasi, simple past tense, dan recontext. Begitu. Oke? Segitu aja dulu ya untuk tutorial membuat abstraknya. Nanti kita next ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sukses skripsinya dan sidangnya. Doakan Miss ya, sebentar lagi juga akan sidang. Bye-bye.